Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairina Fitri. Saya dari kelompok 8 bersama dua rekan saya yang bernama Anissa Jian Sinaga dan Elsa Adelia Siregar. Baik, di sini kami akan membahas tentang penelitian kami yang kami lakukan di perusahaan Sipin. Baik, apa itu Sipin? Sipin adalah sebuah minuman kopi atau teh yang memiliki berbagai macam varian rasa. Sipin sangat populer di kalangan para remaja. Tapi, Sipin juga bukan hanya di kalangan remaja saja, bahkan kalangan dewasa pun juga tidak kalah populer. Banyak orang dewasa yang tertarik dengan minuman Sipin karena harganya yang terjangkau dan varian rasanya yang banyak. Baik, bagaimana fungsi SDM pengadaan yang dijalankan oleh perusahaan Sipin? Jadi, Sipin menjalankan sistem pengadaan yang dianutnya itu adalah dengan cara mengutamakan seorang karyawan yang sudah cukup lama bekerja di Sipin. Alasannya mengapa? Sistem itu juga dipakai oleh Sipin dikarenakan menurut perusahaan Sipin, mereka, para karyawan yang sudah lama bekerja di Sipin, pasti paham akan kondisi toko dan sebagainya. Sebelum Sipin mengangkat jabatan karyawan tersebut, Sipin akan meminta persetujuan dari karyawan yang akan diangkat jabatannya. Apakah ia setuju atau tidak? Jika ia setuju, maka akan dinaikkan jabatannya. Tetapi jika tidak, maka Sipin akan mencari karyawan baru dengan membuka lowongan untuk mengisi kekosongan yang ada di perusahaan Sipin, mengisi kekosongan jabatan yang ada di perusahaan Sipin. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Kak Putri Hairina Fitri. Oke, bagaimana fungsi perencanaan yang dijalankan oleh perusahaan Sipin? Sipin melaksanakan fungsi perencanaan MSDM dengan cara sebelum menaikkan jabatan seorang karyawan, perusahaan akan menganalisis karyawan yang akan dinaikkan jabatannya. Perusahaan akan menilai bagaimana karyawan tersebut dalam mengambil keputusan ketika sedang menghadapi masalah. Apa saja skill yang dimiliki, apakah sesuai dengan perusahaan yang dibutuhkan atau sesuai dengan jabatan yang akan diisinya. Bagaimana Sipin merekrutmen dan menyeleksi anggota karyawan baru yang melamar di perusahaan Sipin. Perusahaan Sipin akan merekrutmen karyawan yang memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang akan dibutuhkan. Misalnya, perusahaan Sipin membutuhkan seorang kasir. Seperti kasir pada umumnya, kami membutuhkan skill yang bisa membuat laporan keuangan, cara menyapa customer dengan baik, bijak dan ramah, memberitahu customer tentang promosi-promosi yang sudah diinfokan dengan baik, sehingga customer pun merasa nyaman dan senang membeli produk Sipin. Sistem penyeleksian karyawan perusahaan akan menerima karyawan yang memenuhi standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Standar tersebut adalah poin pertama, jika seorang wanita tingginya minimal harus 150 cm dan jika pria tingginya harus minimal 165 cm. Poin kedua, rapi dalam berpakaian dan bersih. Poin ketiga, memiliki public speaking yang bagus. Poin keempat, ramah dan sopan. Baik, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, yaitu Kak Elsa Adelia Siregar. Kepada Kak Elsa saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Anissa Jian Sinaga. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Bagaimana Sipin melaksanakan fungsi MSDM pelatihan dalam perusahaan? Perusahaan melaksanakan pelatihan pada karyawan melalui training yang sudah ditetapkan. Calon karyawan akan ditraining dengan anggota karyawan yang sudah lebih dulu di toko atau kepala toko yang akan mentrainingnya. Biasa waktu masa training itu selama 3 bulan. Perusahaan akan mengajarkan bagaimana cara membuat kopi, minuman non-kopi, juga akan diajarin tata cara pembuatannya. Kami tidak menyediakan cleaning service, jadi kebersihan toko ditanggung oleh seluruh karyawan toko. Lalu bagaimana Sipin memberikan kompensasi pada karyawan dan bagaimana Sipin memelihara karyawannya?
Perusahaan tidak memberikan kompensasi kepada para karyawan, tetapi jika ada karyawan yang sakit, perusahaan akan memberikan waktu libur sehingga karyawan yang sedang sakit bisa beristirahat. Cara Sipin memelihara karyawannya dengan memberikan fasilitas yang tersedia seperti AC dan memberikan karyawan wifi gratis. Sipin tidak ada memberikan makan siang atau makanan gratis kepada karyawan. Tetapi ketika bulan puasa, Sipin akan mengadakan buka puasa bersama para tim dan dibiayain oleh pihak perusahaan. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.